Shalom Kingdom Kids. Ketemu lagi hari ini barengan sama Kak Arif dan Kak Yohana. Apa kabarnya Kak Yohana hari ini? Wah keren banget dong Kak. Luar biasa pastinya Kak Yohana banget. ya. Adik-adik di rumah pasti luar biasa juga dong pastinya kan. Pastinya dong. Wah, nah hari ini kita mau siap sama-sama beribadah. Ada yang spesial nih Kak Yohana hari ini. Apa tuh Kak yang spesial? Yang Martabak spesial- pakai telur? Bukan, Oh, bukan. martabak pakai telur. Oh, bukan, Tapi bukan. yang spesial hari ini Kak Yohana, hari Apa ini tuh? kita sedang memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Wow. Luar biasa ya Kak Yohana Luar ya. biasa banget tuh, Karena Kak. Yesus itu sudah mati buat kita. Dan adik-adik tahu nggak nih, Kak Yohana tahu kan? Tahu Dia dong. bangkit pada hari yang ketiga. Tiga. Dan hari ini setiap kita, adik-adik sekolah minggu semua, kakak-kakak di tempat ini, bahkan papa mama semua yang ada di rumah, kita semua sudah dibebaskan. Oleh sebab itu, yuk kita mau sama-sama semangat memuji Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik, memuji nama Tuhan dengan luar biasa. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk Kak Yohana. Oke Kak. Yuk adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari ini, buat kasih Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus sudah mati dan hari ini Engkau bangkit. Itu tanda bahwa Engkau sudah menang atas maut. Dan setiap kami juga adalah anak-anak yang dimenangkan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan dengan semangat. Kami beri yang terbaik semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan, amin. Yo Kingdom Kids semuanya bangkit berdiri dan kita akan sama-sama nyanyi lagu Kingdom Kids. Tepuk tangannya semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai apakah? kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi ya Kak? Oke, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan apa? Kebenaran, Berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya Kak Yohana. Oke, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay. Yeay. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yo sekarang kita mau siap lebih lagi nih Kak. Oke. Memuji nama Tuhan dengan antusias, amin. Amin, harus Yes. lebih semangat lagi. Harus pastinya lebih semangat lagi. Sebab Tuhan Yesus adalah penebus kita. Dialah yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangannya sama-sama semuanya ada di rumah.
Ku tahu. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku Kak. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji. Ku angkat panji. Oh, dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Sekali lagi adik-adik lebih antusias lagi semuanya ya. Yang ada di rumah, semangat memuji nama Tuhan. Katakan. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, Sama-sama katakan, ku yakin. ku yakin. Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Sama-sama yuk angkat tangannya, katakan, ku angkat panji. Ku angkat panji. Oh, dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku. Semuanya tangannya ke atas sama-sama yuk. Dia hidup, Dia penebusku. Oh, dia hiduplah. Dia penebus. Dia penebusku, Dia hiduplah. dia hidup. Kau bebaskanku. Semuanya yuk. Kau bebaskanku, Ku kan bangkit. ku kan bangkit. Ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Kak, tepuk tangan di atas kepala yuk semuanya. Dia penebusku, Semuanya yuk. dia hiduplah. Yang ada di rumah semua. Dia penebusku, Dia hiduplah. dia hidup. Kita lompat buat Tuhan yuk. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus. Wow, semangat semua nih Kak Yohana memuji Tuhan. Semangat dong, Gimana Kak. kalau kita tes pakai yel-yel Kingdom Kids? Boleh dong. Boleh, Kak Yohana yang tes ya. Oke. Yuk. Siap ya adik-adik ya. Siap dong. Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Sekali lagi Kak Sekali Yohana. lagi. Sekali lagi ya, yuk. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Oke. Sebab oleh darah anak domba, kita sudah ditebus. Yo adik-adik, lebih semangat lagi semuanya. Hey. Yang mau melompat buat Tuhan, di rumah kita lompat sama-sama ya. Memuji nama Tuhan bareng-bareng semuanya. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. siapa? Para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan, semuanya yuk. dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkan. Siapa? Para pendakwa kita. Oleh
domba, oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih antusias lagi yuk semuanya adik-adik. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak siapa? domba, Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Sama-sama yuk semuanya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih antusias lagi yuk. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian oleh kesaksian kita. Siapa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, silakan duduk Kingdom Kids semuanya. Keren banget Kak Yohana Keren ya. banget, Mereka Kak Ari. memuji Tuhannya, semangat banget. Pasti nih Kak Yohana, Kak Ari Betul. percaya. Adik-adik Kingdom Kids semua yang ada di rumah, yang ada dari Sabang sampai Merauke, mereka juga pasti semangat untuk dengar firman Tuhan. Iya dong Kak. Nah pastinya. sekarang kita mau sama-sama siapkan hati kita ya Kak ya. Siap, Kak Yohana. Adik-adik juga siapkan hatinya, kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, Kita mau sama-sama. belajar untuk duduk yang baik, duduk yang manis, mempersiapkan telinga kita, hati kita untuk ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama angkat lagu ini ya. Kita mau katakan Yesus sahabat yang paling baik buat kita. Yesus sahabatku, dia mati bagiku. Kau mati bagiku, Yesus sahabatku, besarnya kasih-Mu, dia sahabat buat kita. sahabat dan Tuhanku, Sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita mau angkat pujian ini lagi dengan dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti,
Kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Baik adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat yakin dan kami sangat percaya Yesus adalah sahabat terbaik kami. Karena itu saat ini kami mau sama-sama siapkan hati kami mau siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, adik-adik Kingdom Kids, apa kabar? Hari ini hari Minggu ya. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat pertolongan-Mu pada hari ini. Kami mau menyambut firman Tuhan di hari yang spesial ini. Karena kami mau mempelajari apa yang menjadi keinginan Tuhan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dengan baik dan terlebih lagi siap melakukannya. Haleluya, amin. Wuh, ibu, kenapa bisa ada telur bebek di sini? Ada telur bebek di sini nih loh. Bapak tidak mau tahu. Pokoknya harus dibereskan, dikembalikan ke tempatnya semula. Walah Pak, lah cuma telur bebek satu aja kok bikin ribut. Lambok ya tinggal diambil, dikembalikan ke kandang bebek lah ya, wong gampang gitu loh ya Pak. Nggak usah ribut-ribut, masih pagi kok sudah berisik. Aduh, mbok ya sudah, tinggal diambil aja kok ya, repot banget. Kok ya bisa ya telur bebeknya ini adanya di sini. Apa ya, telur yang gelinding. Oh, sudahlah. Daripada repot-repot balikin ke kandang bebeknya jauh. Wes, saya taruh aja di kandang ayam. Yang penting kan sama-sama telur. Lah ini loh, ini kan keranjangnya ayam ini kan. Biasanya nanti ibunya ayam tuh duduknya di sini. Lah udah aja telur bebeknya ditaruh di tengah-tengahnya telur ayam, lah kan beres. Nggak usah jauh-jauh, wong kandang bebeknya jauh kok adanya di sana. Dekat-dekat pintu luar sana, males nggak ke sananya. Lah begitu adik-adik, yang namanya ibu tani disuruh mengembalikan telur bebek, tapi malah ditaruhnya di kandangnya ayam, ditaruhnya di, iya tuh di keranjangnya bareng telur-telur ayam. Loh, apa yang terjadi kalau telur bebek satu ekor, satu butir telur ditaruhnya di keranjangnya kandang ayam? Betul aja teman-teman, yang namanya induk ayam tidak perhatikan lagi kalau di kandangnya, di keranjangnya ada yang namanya telur bebek. Jadi induk ayam ini langsung mengerami itu telur bebeknya sama telur ayam yang memang miliknya dia, didudukin. Itu memang proses atau cara supaya telur ayamnya bisa menetas atau pecah terbuka kalau sudah 21 hari dihangatkan oleh badannya induk ayam, dan setelah 21 hari atau 3 minggu. Betul aja teman-teman. Ramenya bukan main bapak ayam dan ibu ayam. Yang namanya induk ayam sudah heboh, sudah rame, sudah cuap-cuap. Apalagi bapak ayam. Mungkin
Mungkin kira-kira bunyinya begini. Anak gue udah lahir. Kira-kira kayak gitu. Tapi waktu mereka mengamati anak-anak mereka, kata bapak ayam, "Hai ibu, lihat anak kita lucu-lucu." "Iya bapak, mereka imut-imut." "Iya anak kita lucu-lucu." Tapi ada satu yang beda bapak. Itu sepertinya bukan anak kita. Sepertinya sana kamu bukan anak kami." "Iya, kau bukan anak kami. Pergi sana. Lihat saja cara jalanmu berbeda dan bentuk badanmu berbeda. Bentuk paruh atau patokmu juga berbeda." Bayangin adik-adik, si anak bebek lahir juga. Menetas juga telurnya jadi seekor anak bebek. Tapi sayangnya dia sendirian di tengah keluarga ayam. Jadi anak bebek ini satu-satunya yang berbeda. Sama-sama dengan kakak bilang berbeda. Nah teman-teman, si anak ayam ini disayang banget sama papa mamanya. Tapi kalau anak bebek nggak disayang karena berbeda. Kalau pagi-pagi nih teman-teman, tiap kali bapak dan ibu ayam mencari cacing atau makanan buat anak-anaknya, "Anak-anak, ayo sini, ibu mendapat makanan yang enak." "Iya," kata bapak ayam, "ayo sini anak-anak, aku mendapatkan cacing buat kamu semua." Tapi waktunya anak bebek yang kelaparan mendekat, "Hei, kamu bukan anak kami, pergi sana." "Iya, pergi sana." Anak bebek diusir teman-teman, adik-adik. Kasihan banget si anak bebek ini. Dan setiap kali anak bebek mendekat, mau ikutan bermain-main dengan papa dan mama ayam, pasti diusir. "Hei, pergi ke sana." "Iya, kau bukan anak kami tahu." Begitu teman-teman. Kalau sudah waktunya masuk kandang sore-sore, anak ayam disayang-sayang, anak bebek dibiarkan sendirian teman-teman. Dibiarkan sendirian. Kasihan ya. Paling kasihan lagi kalau malam-malam teman-teman. Kalau anak-anak ayam tidur, tidurnya itu dipeluk di balik sayapnya induk ayam, di balik sayapnya ibu ayam. Wah, si mama ayam ini sayang banget sama anak-anaknya tuh, tidurnya enak banget adik-adik. Tapi yang namanya anak bebek dibiarkan sendirian di pojok kandang kedinginan. Kasihan ya, apa adik-adik, teman-teman? Iya, kedinginan. Kalau pagi menjelang siang anak-anak ayam bermain-main, yang namanya anak bebek tidak diajak. "Hei, kamu pergi sana. Kamu bukan kami. Kamu bukan saudara kami." "Ya, betul. Kamu bukan saudara kami. Kamu bukan saudara kami. Pergi sana. Kamu tidak boleh bermain bersama kami." Begitu teman-teman. Ya, anak bebek cuma bisa kesepian dan sendirian. Sampai lama-lama anak bebek bersedih. Dan kamu bisa lihat anak bebek mukanya, iya benar, dia menangis. Barangkali kalau anak bebek ini bisa bernyanyi, dia akan bernyanyi lagu tentang kesepian. Lagunya begini. Lonely, I miss the lonely, I had nobody for my own. Lonely. Begitu, karena sedih banget teman-teman si anak bebek ini. Tidak ada yang menyayangi dan menemani. Waktunya sudah mulai sore-sore, bapak ayam dan ibu ayam, papa ayam dan mama ayam teriak-teriak. "Hai anak-anak, ayo sini. Kita mau pergi ke tempat yang pastinya kalian suka, yang kamu semua suka." "Iya anak-anak," kata ibu ayam. "Kita mau pergi ke sungai. Nanti di sana kita bisa berenang." Dan anak-anak ayam sudah tidak sabar lagi mau cepat-cepat sampai ke sungai dan ributnya bukan main.
Pokoknya bunyinya bunyi anak ayam gitu deh teman-teman. Cuap, 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 cuap. Berisik banget. Mereka kesenangan. Tapi anak bebek, benar, kamu benar. Tidak diajak yang namanya anak bebek. Karena anak bebek juga pengen banget ikutan jalan-jalan. Terpaksa anak bebek cuma bisa ngikutin dari belakang. Ngikutin dari jauh. Setelah keluarga bapak ibu ayam dan anak-anaknya pergi berangkat ke sungai jalan kaki, anak bebek pelan-pelan mengikuti dari belakang supaya tidak diketahui kalau dia ikut. Kasihan ya teman-teman. Dan setelah keluarga ayam sampai di pinggiran sungai, wah rame banget. Bapak ayam, ibu ayam dan anak-anaknya bermain dengan ramai, dengan senang sekali. Heboh pokoknya, keluarga yang saling menyayangi. Tapi anak bebek karena tidak mau ketahuan kalau dia ngikut, dia cuma bisa bersembunyi di balik batu sambil bersedih hati teman-teman. Tuh adik-adik, teman-teman, lihat ya, bersedih hati. Nangis lagi deh jadinya. Hampir-hampir nyanyi lagi. Lonely, I'm Mr. Lonely. Ah, kasihan sekali teman-teman si anak bebek ini. Nah, anak ayam mulai kesenangan yang namanya sungai. Dari yang tadinya di pinggir mainnya, lama-lama anak-anak ayam mainnya mulai lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh dari pinggiran sungai, lebih jauh dan waduh, akhirnya betul kamu, lihat ini. Anak ayam ada yang tenggelam. Bedanya ayam dengan bebek, salah satunya selain cara berjalan yang berbeda, anak ayam tidak bisa berenang. Anak ayam tidak bisa berenang. Jadi waktu sudah makin jauh dari pinggiran sungai, anak ayam yang satu ini hampir tenggelam. Udah berisiknya bukan main, suara saudara-saudaranya, papa mamanya, bapak dan ibu ayam juga cuman mereka semuanya ribut tapi tidak satupun bisa membantu. Bapak ayam tidak membantu, ibu ayam tidak membantu, saudara-saudara anak ayam tidak membantu. Tapi tiba-tiba yang namanya anak bebek tanpa berpikir panjang, yang namanya anak bebek langsung lari dari jauh. Dia lihat anak ayamnya udah hampir tenggelam, dia samperin. Karena anak bebek bisa berenang, kakinya tidak akan jatuh ke dalam kalau menyentuh air. Langsung dengan paruhnya atau patoknya anak bebek yang panjang, ditariknya si rambut bulu kepalanya anak ayam. Dan anak ayam itu ditarik ke pinggir sungai. Anak ayam yang tadi basah, yang sudah mungkin badannya kemasukan air, sekarang si anak ayam ini berhasil diselamatkan oleh anak bebek. Anak bebek ini sudah berhasil melakukan tugasnya, yaitu berbuat baik kepada anak ayam. Padahal adik-adik sekarang pikir ya, adik-adik perhatikan terus gambar ini. Yang namanya anak bebek kan dari pertama kali dia keluar dari telur atau pertama dia lahir sudah dibenci kan sama anak-anak ayam. Tapi kenapa anak bebek ini mau menolong? Anak bebek ini berarti sudah melakukan tugasnya yang disebut menjadi berkat, atau bahasanya orang dewasa disebutnya berdampak. Apa adik-adik? Iya, berdampak. Berdampak itu artinya menjadi berkat. Masih nggak ngerti kakak. Yang namanya menjadi berkat itu apa sih? Menjadi berkat itu artinya bisa dirasakan enaknya. Walaupun berbeda. Anak bebek dengan anak ayam jelas-jelas berbeda. Cara jalannya, bentuk kakinya, bentuk mulutnya atau patoknya. Yang namanya bebek bisa berenang, yang namanya anak ayam tidak bisa berenang. Berbeda. Tapi anak bebek walaupun berbeda dan dibenci, tetap mau menolong, berdampak, menjadi berkat, atau bisa dirasakan enaknya oleh anak ayam, oleh keluarga ayam. Teman-teman,
atau adik-adik Kingdom Kids yang menyaksikan, mengikuti ibadah Paskah Kingdom Kids. Adik-adik atau teman-teman tahu kita juga berbeda loh. Berbeda gimana kakak? Berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, perbedaannya di mana? Yang pastinya satu, yang namanya pengikutnya Tuhan Yesus, kalau dia percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menghapus dosa, kamu dan saya yang mengakui dosanya banyak dan percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan dan hidup lagi pada hari yang ketiga, itu semua untuk menghapus dosa kita. Nah, kita yang sudah percaya pada kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan hidupnya lagi Tuhan Yesus membuat kita berbeda dengan orang-orang di luar sana yang gak kenal sama Tuhan Yesus. Mereka bisa bebas hidup berbuat dosa, mau merokok boleh, mau ngomong yang kotor-kotor, yang gak sopan boleh. Tapi kalau kita berbeda, tapi walaupun kita berbeda teman-teman, kita tetap diharuskan bisa dirasakan enaknya oleh orang lain. Sama-sama bilang apa? Dirasakan enaknya oleh orang lain. Buat apa sih kakak? Dirasakan enaknya oleh orang lain, dirasakan enaknya sama orang lain. Nah, kakak punya satu ceritaan. Adik-adik bisa buka di Google, adik-adik ketik yang namanya Bunda Teresa atau Mother Teresa. Kalau adik-adik ketik tik atau pakai handphone, adik-adik ketik Bunda Teresa atau Mother Teresa. Mother Teresa ini seorang biarawati. Biarawati itu wanita yang tinggal di gereja Katolik. Suatu kali waktu dia dapat tugas membersihkan halaman gereja, dia lihat di seberangnya halaman gereja di luar pagar ada pengemis yang sudah hampir mati, badannya penuh luka yang sudah membusuk dan dikerumunin banyak lalat. Karena Ibu Teresa ini kasihan, dia tidak mau sampai orang itu matinya bukan seperti orang tapi membusuk. Jadi yang namanya Ibu Teresa ini dia keluar, dia tolong. Gara-gara dia menolong orang yang hampir mati membusuk itu, Ibu Teresa malah dimarahin, dikasih hukuman. Dan dia makin sering menemukan orang-orang seperti itu di kota yang namanya Kalkuta, negara India. Nah, adik-adik tahu yang namanya Bunda Teresa makin-makin lagi merasa kasihan sama orang-orang kayak gitu. Padahal orang-orang yang ditolongnya bukan pengikutnya Tuhan Yesus seperti Ibu Teresa seperti kita, bukan. Makin sering Ibu Teresa menolong orang kayak gitu, Ibu Teresa malah makin dikasih hukuman dan akhirnya diancam mau dikeluarkan. Dan singkat ceritanya Bunda Teresa atau Ibu Teresa malah dikeluarkan. Dan dia juga menyatakan, oke, sebelum saya dikeluarkan saya yang mengundurkan diri. Ibu Teresa melakukan tugasnya menjadi berkat atau berdampak yang kata lainnya bisa dirasakan enaknya oleh orang-orang yang matinya menyedihkan teman-teman. Ingat ya, kita ini berbeda. Sama-sama bilang sama kakak bareng-bareng 1, 2, 3. Saya berbeda. 1, 2, 3. Saya berbeda. Ulang lagi ya. Saya berbeda. Ulang lagi. Saya berbeda. Nah, teman-teman, bedanya kita sudah tahu ya. Karena Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib, dikubur dan hidup kembali pada hari yang ketiga untuk menghapus dosa kita semua, dosa kamu dan saya. Teman-teman, yang namanya Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib untuk membuat kita berbeda. Dari yang tadinya kita menjijikkan seperti ulat. Kamu kalau ketemu ulat, misalnya lagi duduk di tamannya sekolah atau di depan rumah, tiba-tiba kok kayak gatel ya. Waktu kamu lagi mau garuk-garuk, ada ulat. Tapi kalau ulatnya sudah masuk menutup diri ke dalam yang namanya kepompong, berubahnya keluar jadi kupu-kupu yang cantik. Tuhan Yesus juga sudah mengubahkan kita dari yang tadinya menjijikkan karena dosanya banyak, jadi indah, lebih indah dari kupu-kupu teman-teman. Nah, tapi sayangnya
setelah Tuhan Yesus susah payah mati di kayu salib menghapus dosa, dikubur dan hidup lagi menghapus dosa. Setelah kita dibikin dari Audi, dari kamu yang jelek karena dosanya banyak sampai hatinya hitam kotor, diubah jadi lebih indah dari kupu-kupu, dibersihkan hatinya sampai putih. Teman-teman, kita ternyata tidak hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Nah, kakak punya benda aneh lagi, satu lagi. Ini namanya kartu tiada akhir. Dari kecil, dari bahkan sebelum kita lahir, Tuhan Yesus sudah memilih kita untuk dijadikan berbeda. Tadi sudah tahu ya berbedanya apa. Tapi setelah kita besar, Tuhan Yesusnya kita cuekin. Kita sudah minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, tapi Tuhan Yesusnya kita cuekin. Teman-teman, terus sudah gitu, kita cuman menemui atau butuh sama Tuhan Yesus kalau lagi ada maunya. Kalau sedih, kalau takut, minta ditolongin waktu ulangan, minta disembuhin waktu sakit. Baru kita datang sama Tuhan Yesus. Tapi kalau lagi senang-senang kita lupa sama Tuhan Yesus. Padahal kita ingat yang namanya Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib, dikubur dan hidup lagi pada hari yang ketiga untuk membuat kita jadi lebih baik. Sekali lagi ya, sebelum kita lahir sampai kita sudah lahir, Tuhan Yesus sudah memilih kita dan membuat kita berbeda. Tapi kita seringkali cuek sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya dibiarkan sendirian, walaupun dia sudah masuk di hati kita. Terus lagi teman-teman, yang namanya Tuhan Yesus kita butuhkan cuma kalau kita lagi sedih, lagi susah, lagi sakit. Padahal Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib, dikuburkan dan hidup lagi hari ketiga untuk menghapus dosa kita semua. Kenapa kartunya tidak selesai-selesai kakak? Ya inilah, kan kartunya ceritanya tentang Tuhan Yesus. Kasih sayangnya Tuhan Yesus tidak pernah selesai-selesai. Jadi kartu ini juga tidak pernah selesai-selesai. Diputar berapa kali pun kartu ini tidak pernah selesai-selesai. Kartu ini tidak pernah selesai-selesai. Nah teman-teman, bukan cuman itu. Apakah Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, dikubur dan hidup lagi hari ketiga menghapus dosa, dia butuh balasan? Oh, aku tahu kakak. Aku mau kasih balasannya ke Tuhan Yesus sebagai tanda terima kasih. Aku mau bawain Tuhan Yesus, kasihin Tuhan Yesus berlian 1 karung. Atau emas 1 karung besar. Sampai diangkatnya susah. Nggak perlu teman-teman. Oh aku tahu. Kalau gitu setiap hari aku mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus sekali berdoa 5 kali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Nggak cukup. Tuhan Yesus tidak meminta balasan dengan dia sudah mati di kayu salib, dikubur hidup lagi untuk menghapus dosa kita. Tapi kita tetap harus memberikan balasan. Balasannya caranya gimana? Kita berbuat baik, kita hidup taat, menyenangkan Tuhan Yesus dengan cara, nah salah satunya adalah tadi, kita menjadi berkat, menjadi berdampak, betul. Dan berdampak atau menjadi berkat tadi artinya apa? Iya, sekali lagi. Iya, yang tadi kakak bilang, bisa dirasakan enaknya. Sekali lagi apa? Bisa dirasakan enaknya. Nah teman-teman, yang namanya bisa dirasakan enaknya itu tujuannya apa? Supaya kitanya terkenal gitu? Apakah Bunda Teresa tadi yang kakak ceritain, dia melakukan itu semua menolong pengemis yang hampir mati busuk itu dengan kepengen kelihatan orang, kepengen dikagumi orang. Weh, Bunda Teresa hebat. Misalnya kalau Kak Audi berbuat baik, tiap ada pengemis dikasih uang 10.000. Weh, Audi hebat. Bukan. Tapi karena kita mau memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu artinya menyenangkan Tuhan. Supaya orang-orang jadi kagumnya sama Tuhan, bukan sama kitanya. Bukannya, wih si kakak yang itu hebat lu. Ih si anak yang Kingdom Kids itu hebat lu. Bukan, tapi supaya orang-orang kagumnya sama Tuhan. Ih beda ya Tuhannya orang Kristen. Apa bedanya? Yang namanya orang Kristen itu harus hidup seperti yang Tuhan Yesus mau.
Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dibilang, barang siapa mengaku ada di dalam aku, maksudnya di dalam Tuhan, artinya ngaku kalau dia itu pengikutnya Tuhan Yesus atau Kristen, dia harus hidup seperti yang Tuhan mau. Tapi juga selain itu, yang tadi kakak bilang, kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan cara hidup menjadi berkat atau berdampak yang arti katanya adalah yang kamu ngertinya bisa dirasain enaknya. Sekarang kita mau membaca ayatnya ya, bisa kalian hafalkan ayatnya. Ayatnya diambil dari salah satu buku yang ada di Alkitab yang namanya Kitab Matius. Kitab Matius itu tulisannya M-A-T-I-U-S. M-A-T-I-U-S itu huruf depannya huruf M. Cara bikin huruf M-nya gimana sih? Pakai gerakan tangan aja biar gampang. Keluarin 2 jari di tangan kiri, keluarin 2 jari di tangan kanan, terus ditempelin, tlep, terus dibalik. Jadi seperti ini teman-teman. Dan kita baca sekarang Matius 5 ayat 16. Adik-adik kecil, 16 itu tulisannya angka 1 sama angka 6. Ulang lagi ya adik-adik ya. Matius 5 ayat 16. Ya, bunyinya begini ya. Demikianlah harusnya, kalau di Alkitab tulisannya hendaknya. Demikianlah harusnya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu atau Tuhan Allah yang di surga. Di surganya kalau perlu lompat yang tinggi, Kakak Audi tidak bisa lompat terlalu tinggi. Ulang lagi ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah harusnya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita lompat yang setinggi-tingginya adik-adik, karena surga itu lebih tinggi dari yang manapun juga. Nah teman-teman, yang namanya menjadi berkat itu sudah diceritakan tadi ya, ada Bunda Teresa. Nah kalau contohnya sehari-hari, kamu bisa bantu papa mama di rumah. Kalau lagi nggak ada mbak zaman covid begini, ya kamulah yang cuci piring. Paling tidak habis kamu makan, kamu cuci piring dan gelas kamu sendiri. Kalau bangun pagi, jangan langsung ditinggalin tempat tidurnya. Selimutnya dilipat, spraynya ditarik-tarik. Terus jangan bikin bapak ibu guru di sekolah pusing gara-gara PJJ yang merepotkan. Pembelajaran jarak jauh, tapi kamu yang bantu supaya mereka bisa mengajar dengan lebih baik. Misalnya kamu bantu mereka share screen kalau pakai Zoom misalnya. Dan minimal kamu bantu mereka supaya jangan nyontek. Dan kamu bantu mereka supaya kamu taat kepada papa mama, kepada bapak ibu di sekolah, kepada kakak pembina di sekolah minggu kamu, walaupun kamu tidak bisa bertemu mereka semua. Dan yang penting, kamu taat kepada Tuhan Yesus yang sudah mau mati di kayu salib untuk menghapus dosa kamu. Dan sebagai balasannya, kamu bukan cuma taat, tapi juga menjadi berkat buat orang lain. Artinya berdampak atau bisa dirasakan enaknya. Terakhir ya adik-adik ya. Aduh, aku punya teman. Hai Ernie, apakah kamu tahu kalau kamu itu anak baik atau bukan? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Nah sekarang Ernie itu harus tahu. Ernie itu sudah dibeli sama saya dari toko. Tadinya Ernie itu jelek waktu di toko. Di dalam kardus, di dalam plastik. Bukannya udah acak-acakan. Rambutnya tidak disisir. Tapi setelah dibeli sama saya cuci bersih. Jadi kamu bersinar seperti sekarang. Warna kuningnya tidak kotor lagi badan kamu. Jadi apakah kamu tahu kalau kamu harus taat sama saya?
Iya, aku tahu. Aku harus taat. Aku harus taat. Aku tahu. Sekarang, apakah Ernie mau taat juga? Beneran mau? Nah, kalau gitu sekarang Ernie kita coba ya apakah Ernie taat ya. Ini namanya Ernie teman-teman. Coba Ernie sekarang kenalan sama teman-teman Kingdom Kids. Hai, Nana saya Ernie. Nana saya Ernie. Hai, Nana saya Ernie. Sekarang Ernie kakak suruh ya untuk melakukan ketaatan. Sekarang Ernie coba bernyanyi. Ayo nyanyi, Ernie kan mau taat katanya. Jangan malu, nyanyi. Nyanyinya nyanyi apa kak? Kok nyanyi apa sih ngomongnya? Nyanyinya nyanyi apa? Nyanyi apa? Nyanyi, coba nyanyi lagu. Lah, nyanyi lagu Mandarin bisa ya? Coba ya. Nah, teman-teman, Ernie berhasil taat, tapi dia malu. Nah, teman-teman, sekarang kalau Ernie sudah berhasil taat, terakhir, apakah Ernie sekarang mau kalau disuruh tidur? Ayo, Ernie tidur mau nggak? Tidur? Enggak. Tidur? Enggak. Tidur? Enggak. 1, 2, 3. Udah deh teman-teman. Jadi jangan lupa ya membalas kebaikan Tuhan dengan cara hidup taat seperti yang Tuhan Yesus mau dan menjadi berkat atau bisa dirasakan enaknya buat orang lain dengan maksud atau tujuan supaya semua orang memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Nah teman-teman, nama kakak dari tadi kamu belum tahu kan? Udah sempat kesebut, nama kakak adalah kakak Audi, tulisannya A-U-D-I-E. Tapi ingat ya, nama kakak Audi yang tulisannya A-U-D-I-E itu jangan diingat-ingat. Siapa namanya? Jangan diingat-ingat. Karena apa sih nggak boleh diingat-ingat? Karena nama kakak Audi itu tidak bisa menolong waktu sedih, tidak bisa menyembuhkan waktu sakit, tidak bisa juga menghapus dosa. Jadi yang diingat-ingat cuma nama Tuhan Yesus aja. Sekali lagi nama kakak Audi yang tulisannya A-U-D-I-E itu tidak perlu diingat-ingat. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi di hari Paskah ini taat hidup seperti yang Tuhan mau dan membuat orang lain disenangkan atau menjadi berkat supaya bisa dirasakan enaknya, supaya orang banyak memuliakan Bapa kita, Tuhan Allah kita yang di surga sana. Terima kasih teman-teman. Kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau ada anak-anak yang belum berdoa menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, mengakui dosa-dosanya yang banyak, bisa ikutan juga doa sekarang. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan hidup lagi pada hari yang ketiga. Itu semua untuk menghapus dosa kami, dosa saya. Tetapi Tuhan Yesus, saya juga tahu dosa saya banyak. Hati saya kotor dan hitam karena dosanya banyak. Jadi sekarang saya minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, membersihkan hati saya dan menjagai hati saya, supaya hati saya bukan lagi menjadi miliknya iblis, tapi hati saya menjadi miliknya Tuhan. Dan saya mau hidup seperti yang Tuhan Yesus mau, hidup taat seperti yang Tuhan Yesus mau, dan saya mau juga dirasakan enaknya oleh orang lain, supaya mereka semua bisa memuliakan, bisa mengagumi Bapa atau Allah kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus
Berkati kami semua, berkati juga pembina-pembina, pengurus-pengurus di Kingdom Kids DPA GBI, dan semua anak-anak dan pembina sekolah minggu dimanapun yang menyaksikan mengikuti ibadah Paskah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah gitu ya teman-teman ya, selamat hari Paskah. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Shalom adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini luar biasa bukan? Kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita memuliakan namanya lewat hidup kita. Mungkin adik-adik bilang, saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya banggakan. Tetapi ingat bahwa kita punya hidup yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar membuat aktivitas yaitu kubur kosong. Pertama-tama adik-adik tentukan atau papa mama bisa bantu anak-anak tentukan mau menggunakan apa. Kak Ina menggunakan gelas kertas bekas. Mungkin ada di antara adik-adik yang mau menggunakan gelas plastik air mineral. Atau mungkin adik-adik punya pot bunga yang kecil yang mungkin sudah ada yang pecah, itu bisa digunakan. Kemudian adik-adik sediakan juga kotak yang terbuat dari karton. Kak Ina gunakan kotak ini disesuaikan dengan besar dari kuburnya nanti ya. Baik, setelah itu adik-adik karena gelas bekas Kak Ina warna putih, maka Kak Ina butuh kertas yang berwarna coklat untuk menutupinya. Lalu kemudian kita juga butuh ranting. Adik-adik kalau di rumah pasti banyak ya ranting. Nanti adik-adik potong. Jadi ada yang untuk membuat salib yang besar. Lalu kemudian ada salib-salib yang kecil-kecil. Ada 3 salib yang kita akan buat. Jangan lupa dibuat yang kecil-kecilnya untuk dibuat palang seperti begini. Ya adik-adik ya. Lalu kemudian ini adalah bunga rumput yang adik-adik bisa temui. Kalau misalnya kalau tidak ada, adik-adik bisa menggunakan kertas warna-warni. Ya, di sini Kak Ina kasih contoh beberapa. Lalu kemudian kita butuh lem, kita perlu juga gunting. Baik, mari kita kerjakan. Pertama-tama gelasnya, kalau misalnya adik-adik tidak mau tutupi dengan kertas warna coklat juga tidak apa-apa. Tapi Kak Ina kasih contohnya, Kak Ina tutup dengan kertas warna coklat ya. Ditutup seperti ini adik-adik. Setelah itu kita akan membuat salibnya. Kita akan buat 3 ya. Salib Tuhan Yesus, lalu kemudian 2 penjahat di sebelah kiri kanannya. Ini membuatnya sangat mudah adik-adik. Untuk kuburnya kita sudah siapkan, lalu salibnya juga kita tunggu sampai kering. Sekarang kita akan siapkan batu-batu yang ada di sekeliling kubur Yesus. Kak Ina menggunakan kertas warna coklat. Ini tinggal disobek saja. Adik-adik kecil juga bisa melakukannya. Dibuat saja seperti ini, dibuat bola-bola. Dibuat sebanyak-banyaknya. Kalau di rumah adik-adik tidak ada kertas coklat, bisa menggunakan batu asli. Adik-adik bisa cari mungkin di rumahnya ada di tepi sungai, atau mungkin di sekitar rumah adik-adik ada batu-batu, itu bisa digunakan. Atau kalau tidak pakai kertas koran juga bisa. Apa saja yang ada di sekeliling adik-adik itu bisa kita gunakan untuk membuat kreativitas kali ini. Kalau misalnya adik-adik sudah membuat cukup banyak batu-batu dari kertas, sekarang kita akan susun. Pertama-tama pastikan bahwa batu-batu ini ada di sekeliling kubur kosongnya. Caranya bagaimana? Kita tinggal lem adik-adik. Setelah adik-adik buat seperti ini,
maka kita bisa melanjutkan menghias. Pertama-tama kita taruh dulu salibnya. Kita tentukan kita mau letakkan di mana. Misalnya mau diletakkan di sini, kita lem. Adik-adik, salibnya disusun ya, ditaruh di tempat yang menurut adik-adik bagus. Gunakan lem yang kalau bisa cepat kering, sehingga adik-adik bisa tetap mempertahankan bentuknya. Baik, setelah itu kita akan letakkan misalnya bunga keringnya. Adik-adik mau letakkan di mana? Misalnya di sini. Misalnya adik-adik mau letakkan bunga keringnya di depan kubur Yesus. Baik, kita gunakan kertas warna untuk memberi kesan seperti bunga ya di pinggir-pinggirnya kubur Yesus. Jadi adik-adik tinggal bikin lingkaran bulat-bulat seperti ini, lalu tempelkan di atas batu-batunya. Seperti ini. Adik-adik bisa tempelkan beberapa buah, bisa menggunakan berbagai macam warna. Kalau di sekitar rumah adik-adik banyak pohon-pohon atau daun-daun kering, ini bisa adik-adik gunakan juga. Akan lebih bagus hasilnya mungkin ya adik-adik ya. Adik-adik buat dengan teliti, dengan rapi, maka kubur Yesus yang kosong akan menjadi peringatan buat kita bahwa dia sudah mati, bangkit untuk menebus dosa kita. Kalau Kak Ina hasilnya seperti ini, bagaimana dengan hasil adik-adik? Pasti bisa lebih bagus. Adik-adik yang kecil bisa juga membuatnya. Minta tolong papa mama ya. Mari kita buat aktivitas kita pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Ina tunggu aktivitasnya. Jangan lupa difoto bersama dengan kamu juga. Dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Disertakan nama gereja, dan daerah kamu dari mana. Ditunggu, jangan lupa hari Senin sudah dikirim ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren banget firman Tuhan ya Kak Yohana. Keren banget. Pastinya dong. Dan kakak percaya nih Kak Yohana, Apa tuh? adik-adik yang ada di rumah semuanya pasti tadi antusias dengar firman Tuhan. Pasti dong Kak, Dan- anak-anak Kingdom Kids itu pasti antusias kalau dengar Pasti firman. dong. Dan ada yang lebih antusias lagi, mereka Apa juga tuh? pasti semangat mau bikin aktivitas. Wah, pasti dong Kak Yohana gak sabar nih lihat dong. aktivitasnya. Entar dulu Kak Yohana. Apa Kalau tuh? sebelum Kak Yohana kan tadi bilang Kak Yohana gak sabar nih pengen lihat adik-adik bikin aktivitas yang minggu ini kan. Iya. Tapi sebelum Kak Yohana lihat, kita mau lihat dulu nih Kak. Minggu lalu adik-adik banyak yang kirim aktivitas loh. Oh iya? Iya. Masa sih Kak? Bener banget. Pasti Kak Yohana pengen lihat. Pingin banget. Adik-adik juga pasti pengen lihat dong di rumah nih. Aduh, foto saya masuk nggak ya ibadah kali ini? Iya, pasti kalau gitu, penasaran nih. Iya dong. Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas minggu lalu.
Keren Kak Yohana? Keren banget Kak Arif. Ih, adik-adik pinter banget Pintar tuh. banget. Kalau misalkan aku suruh bikin kayaknya belum tentu sebagus adik-adik kali Kak. Wah iya, kayak berarti Kak Arif harus rajin-rajin bikin Kak, Iya supaya dong. semakin bagus bikinnya. Pastinya dong. Dan untuk minggu ini nih Kak Yohana, aktivitasnya tadi tetap harus kirim, bener nggak? Harus dong. Nah, terus by the way Kak Yohana, Apa mungkin tuh? adik-adik takutnya ada yang lupa nih. Oh, Kirimnya iya? ke nomor mana sih Kak? Kalau mau kirim ke nomor telepon di bawah ini. di bawah nih. ini, Tapi oke. ada syaratnya juga Kak. Apa tuh Kak syaratnya? Kak? Harus kasih namanya. Terus Asal gerejanya dari asal mana? gerejanya dari mana, terus Daerahnya dari mana juga oke, Kak. jadi Kak Arif ulangin ya, nama, Oke. asal gereja, sama asal daerahnya ya. Betul. Oke, kalau gitu Kak Arif bakalan kirim 2 minggu lagi deh. Jangan dong Kak. Lo terus kapan dong terakhir kirimnya Kak? Kelamaan kalau 2 minggu. Oh kelamaan ya, terus kirimnya kapan dong? Harus Senin Kak. Hari Senin ya? Hari Oke. Senin. Berarti terakhir kirim di hari Senin ya? Terakhir kirim di hari Nah, Senin. Kingdom Kids inget ya di hari Senin pastinya. Pasti dong. Sip kalau gitu Kak Yohana. Oke. Berarti ibadahnya udah selesai dong kayak hari ini. Hari ini udah. Udah Tapi deh. minggu depan ada Kak. Yes, kalau gitu, minggu depan ada ya Kak Yohana Ada ya? dong. Jadi Ada. adik-adik jangan lupa juga minggu depan untuk tetap nonton ibadah Kingdom Kids. Yes, untuk ibadah bareng-bareng juga ya Kak Yohana ya. Betul. Bisa ibadah bareng sama papa mama, Betul. sama kakak adik semuanya. Atau bahkan nih kalau misalkan adik-adik misalkan mau ajak teman-temannya boleh. Tapi Boleh. ingat ya Apa tetap tuh? harus jaga jarak. Jaga jarak, betul iya, harus tetap sekali. pakai masker, protokol kesehatan juga ya kakak ya. Iya Oke dong. kalau gitu kita mau tutup ibadah kita hari ini. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik kita mau lipat tangannya, tutup matanya kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus terima kasih ya buat hari ini kami sudah beribadah. Kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan kami diberkati. Dan kami mau belajar Tuhan untuk melakukan firman tersebut dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terakhir nih Kak, sebelum kita menutup ibadah hari ini kita mau ucapkan Selamat Paskah buat adik-adik semua. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Bye.